Halo adik-adik, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Ibu Lucy. Saat ini kita kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam secara khusus untuk kelas 5, tema 5 yaitu ekosistem, dan subtema 1 yaitu tentang kumpulan ekosistem. Ibu harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, pembelajaran pertama yaitu pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu ada komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup. Nah, untuk contohnya nanti kita lihat di sebelah. Nah, contoh komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya, matahari, dan suhu. Nah, contoh yang biotik berupa torang. Torang adalah manusia, itu adalah contoh. Jenis makanan hewan. Nah, hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri ya adik-adik. Hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan ada yang makan tumbuhan, jadi hewan ada yang makan tumbuhan, ada juga yang makan hewan. Nah, jenis makanan hewan. Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, koala, ulat, dan kambing. Nah, contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera, dan burung merangkong. Contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan dan juga bagian-bagian tumbuhan yang dimakan. Nah, yang berikut adalah jenis makanan hewan. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya. Makanan yang berasal dari hewan berupa daging, ikan, serangga, dan bagian hewan lainnya. Contohnya, belalang menjadi makanan bagi katak, sedangkan katak menjadi makanan bagi ular. Ya, benar sekali. Karena orang tahu ular itu makanannya adalah katak. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang pertama ada herbivora. Kelompok hewan pemakan tumbuhan atau contohnya seperti pemakan daun, batang, buah, dan biji-bijian. Nah, susunan gigi terdiri atas gigi seri atau untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Nah, ada contoh di sebelah sini bisa kita lihat gigi seri dan gigi geraham. Herbivora, kelompok hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Nah ya adik-adik, herbivora tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivora antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. Yang kedua ada karnivora. Karnivor, kelompok hewan pemakan daging, memiliki gigi taring atau paruh yang kuat dan tajam untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora antara lain yaitu kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Nah, ada contohnya di bawah ini. Ya, itu adalah gigi taring dan bentuk gigi karnivora. Ya, jadi bentuknya seperti yang ada di gambar. Adik-adik boleh lihat. Yang ketiga adalah omnivor atau omnivora. Nah, kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lainnya. Jadi orang makan tumbuhan dan hewan lainnya. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang secara seimbang. Contoh hewan omnivora antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Nah, ada contohnya di bagian kiri bawah. Ini adalah contoh gigi dari omnivora. Ada gigi seri, gigi geraham, gigi taring. Yang keempat ada insektivora. Kelompok hewan pemakan serangga memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Nah, contoh hewan insektivora antara lain cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Pasti di sini adik-adik sebanyak atau yang pernah lihat jenis-jenis hewan seperti ini yang pemakan serangga atau hewan pemakan serangga ya. Nah, berikut kita masuk dalam pembelajaran yang kelima yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibedakan atas hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Pasti di kelas-kelas sebelum naik ke kelas 5 pasti adik-adik sudah tahu ya tentang ini.
Pertama itu ada hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Berdasarkan tahap daur hidupnya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk contoh-contohnya nanti kita lihat berikut. Oke, adik-adik. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Jadi antara telur dan saat dewasa dan baru menetas itu berbeda. Yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Nah, itu adalah hewan bermetamorfosis. Nah, adik-adik, kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, proses daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Nah, kita boleh lihat gambarnya di sebelah. Nah, setelah dia jadi telur, dia akan menjadi ulat. Setelah ulat, dia menjadi kepompong. Dari kepompong, dia menjadi kepompong lagi. Setelah dia jadi kepompong, baru dia menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu, baru dia menjadi kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu dewasa menghasilkan telur kembali. Jadi proses daur ulang hidup kupu-kupu itu berputar-putar begitu terus dari telur sampai pada kupu-kupu dewasa. Jadi itu adalah salah satu proses daur hidup dari kupu-kupu. Yang berikut adalah metamorfosis tidak sempurna, dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong, akan tetapi melalui tahap peralihan yang disebut nimfa. Contohnya ada belalang, capung, dan juga kecoak. Ini adalah contoh hewan bermetamorfosis. Daur hidup hewan bermetamorfosis. Belalang adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu dimulai dari telur, kemudian dari telur dia menjadi nimfa tanpa sayap, kemudian dia menjadi nimfa bersayap satu, lalu dia menjadi nimfa bersayap dua, dan pada akhirnya dia menjadi kembali belalang dewasa sayap sudah sempurna. Setelah dia menjadi belalang dewasa sayap sudah sempurna, dia akan menjadi telur kembali, dan begitu terus proses dari metamorfosis tidak sempurna dari belalang. Nah, yang kedua ada hewan tidak bermetamorfosis. Ada hewan yang berbentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan ini dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya ada kucing, ayam, ikan, dan kadal. Berikutnya, kucing merupakan salah satu hewan yang tidak bermetamorfosis. Nah, proses daur hidup kucing dimulai dari kucing dewasa, kemudian menjadi anak kucing. Setelah itu, anak kucing menjadi kucing muda, dan kucing muda kembali menjadi kucing dewasa. Begitu seterusnya. Itu adalah proses daur hidup dari kucing. Adik-adik di sini pasti banyak yang sudah pelihara kucing, kan? Nah, jadi adik-adik, sekian dulu pembelajaran daring kita pada saat ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kepada Ibu melalui grup WA atau langsung di Google Classroom. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, untuk mata pelajaran IPA kelas 5 tema 5 dan subtema 1 tentang kumpulan ekosistem berakhir sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.